pesannya, Mas. Oh ya, makasih Mbak. Mbak Arini besok saya pesan lagi ya, buat makan siang. Boleh. Menunya ada apa aja? Saya ada ikan, ada ayam, campur tempe. Oh, ubur-ubur ada ubur-ubur. Nggak ada. Ubur-ubur boleh. Nah ini boleh nih. Makasih ya, sorry. Jadi grogi. Oh itu boleh tuh, yang itu. Mas? Kenapa kamu, Mas? Kamu kenapa, Mas? Aku salah apa? Keterlaluan ya kamu. Lihat ini. Jadi seperti ini. Kelakuan kamu di belakang aku. Ketemu sama laki-laki lain. Kamu selingkuh di belakang aku. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas, aku nggak selingkuh. Ini buktinya. Ini pelanggan aku, Mas. Aku cuma nganterin catering. Mana ada sih pelanggan sedekat ini? Hah? Atau jangan-jangan usaha catering kamu itu adalah kedok agar kamu bisa selingkuh di belakang aku? Ya. Aku nggak mungkin hianatin kamu, Mas. Jangan percaya sama dia, Kak. Dari dulu kan dia kebiasaan tebar pesona. Pasti pacar dia banyak, Kak. Lydia, foto-foto ini pasti ulah kamu kan? Tolong jangan fitnah aku, Lydia. Siapa yang fitnah sih? Itu kan emang kenyataannya kayak gitu kamu. Mas, aku nggak mungkin hianatin kamu. Buktikan kata-kata kamu. Saya berusaha membuktikan pada Mas Johan kalau saya sama sekali nggak mengkhianatinya, Mbak. Pada saat itu, Mbak, apa yang kamu lakukan untuk meyakinkan suami kamu bahwa kamu tidak mengkhianatinya? Saya mengajak suami saya untuk bertemu langsung dengan pelanggan catering saya saat itu, Mbak. Bahkan Mas Johan bertemu dengan anak dan istrinya langsung. Dan akhirnya Mas Johan langsung percaya kalau saya sama sekali nggak selingkuh. Dan pastinya Mas Johan merasa sangat menyesalkan telah bersikap kasar pada kamu saat itu. Iya, Mbak. Mas Johan minta maaf dan menyesali sikapnya pada saya. Mas Johan juga menegur Lydia yang telah menfitnah saya. Tapi itu hanya membuat adik ipar saya jadi semakin dendam dan terus berusaha untuk menghancurkan saya, Mbak. Lydia, sini kamu. Kakak udah tahu kelakuan kamu. Kalau kamu sengaja memfitnah Arini dengan foto kamu kemarin itu, ya kan? Sekarang kamu minta maaf sama Arini. Cepat. Aku nggak salah kok, Kak. Emang dasar dianya aja nih yang kegatelan sama pelanggan. Wajar lah kalau aku curiga. Terlaluan kamu. Jelas-jelas kamu salah. Cepat, minta maaf sama Arini. Gak mau. Udah gak apa-apa, Mas. Lydia gak usah minta maaf kalau dia gak mau. Aku minta sama kamu,
Lain kali jangan fitnah aku, Lydia. Bodo amat. Yang sopan kamu, Lydia. Gak apa-apa, Mas. Biarin aja. Arini, maafin Lydia ya. Aku juga minta maaf sekali lagi sama kamu. Gara-gara Lydia, aku jadi kemakan hasutannya dia. Sampai-sampai aku nyakitin kamu. Kamu mau kan maafin aku? Ya, Mas. Aku maafin kamu. Makasih Arini. Meskipun cobaan selalu datang dalam rumah tangga saya tetap berusaha menghadapinya dengan tegar, Mbak. Usaha catering bukan hanya menjadi tumpuan hidup saya, tapi juga menjadi penyemangat saya, Mbak. Saya berusaha fokus menjalankannya untuk melupakan kesedihan saya atas perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Usaha catering saya juga berjalan lancar. Alhamdulillah Mbak Rini, saya turut senang mendengarnya. Gimana ya? Di kamar nggak ada, di sini juga nggak ada lagi. Mana aku harus ngirim uang ke ibu lagi? Di situ kali ya. Hari ini kamu cari apa? Mama lihat amplop yang isinya uang nggak? Aku taruh di kamar tapi nggak ada, Ma. Makanya kamu kalau naruh uang tuh jangan sembarangan. Di mana ya? Masa hilang? Mama, aku pulang. Tada! Wah. Lydia, kamu lihat amplop yang isinya uang aku nggak? Aku ambil. Kenapa emangnya? Lydia, uang itu kan buat aku kirimin ke ibu sama adik aku di kampung. Ya itu urusan kamu. Lagian kamu tuh di sini cuma numpang ya. Ya wajar lah uangnya aku ambil. Ups. Kayak uang kamu maksudnya. Ya, hitung-hitung kamu bayar sewa penginapan lah selama di sini. Lydia, selama ini aku kerja keras ngeluarin uang buat kebutuhan di rumah ini. Nggak seharusnya kamu ngomong gitu sama aku. Jangan sombong kamu ya. Mentang-mentang punya usaha catering. Berasa paling berduit. Dasar nggak tahu diri. Udah sayang, kita ke dalam aja. Gak usah ladenin dia. Oke, Ma. Ini sekalian ada belanjaan juga buat Mama. Coba mama lihat. Semakin hari, kelakuan adik ipar saya semakin parah, Mbak. Saya benar-benar gak nyaman tinggal bersama dia. Di tengah keadaan seperti itu, suami saya pulang membawa kabar buruk bagi kami sekeluarga, Mbak. Aku minta maaf sama semuanya. Aku udah gak sanggup lagi meneruskan usaha travel umroh peninggalan almarhum ayah. Rukonya pun udah aku jual untuk melunasi semua utang-utangku yang sudah semakin banyak. Bisnis travel umroh dan haji benar-benar sudah tidak bisa selamatkan lagi. Sudah bangkrut, Ma. Kak, terus kita makan apa kalau travelnya tutup? Kakak yang bener aja dong. Rencananya aku mau melamar di perusahaan-perusahaan. Doain aja ya, biar aku segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Kita pasti doain, Mas. Kakak ngapain sih ngelamar ke perusahaan-perusahaan segala? Kenapa kakak nggak ambil alih aja usaha cateringnya Rini? Maksud kamu apa? Lydia, kakak kamu itu sarjana. S2 pula.
Masa suruh ngurus catering? Usaha catering itu bisa berkembang lebih besar kalau kita manage dengan baik, Ma. Masalahnya, si Arin ini nggak tahu sama sekali soal manajemen. Kak, kakak dengerin aku ya. Kakak kan paling tahu soal manajemen. Apalagi kakak sarjana S2 ekonomi loh. Aku yakin kakak bisa manage usaha cateringnya Arin ini dengan baik. Dan kita bisa dapat untung yang lebih besar. Lagian kakak ngapain ngelamar ke perusahaan? Kerja sama orang itu nggak enak loh, Kak. Dan belum tentu juga kakak dapat kerjaan dengan cepat. Mending kakak ambil alih aja usaha cateringnya Arini. Istri kakak sendiri. Sibuk banget kayaknya nih. Mas. Oh ya, mulai hari ini aku akan bantuin kamu buat ngurusin usaha catering kamu. Gak usah mas, gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Lagian pesanan juga udah lancar. Jadi kamu gak perlu repot-repot bantu aku. Kenapa kamu nggak mau dibantuin sama suami kamu? Oh, kamu takut ketahuan ya? Kalau sering nabung diem-diem? Atau kamu takut juga ketahuan karena kamu sering ngirim uang ke keluarga kamu? Iya kan? Jangan ngomong macem-macem kamu, Lydia. Hari ini, apa yang dikatakan Lydia semalam itu ada benarnya. Aku nggak bisa kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku butuh pekerjaan. Dan aku rasa aku bisa memajukan usaha catering kamu. Manajemen kan? Itu kalian aku. Aku sarjana S2. Aku yakin banget dengan manajemen aku akan bisa memajukan usaha catering kamu. Jadi saat itu apa keputusan kamu? Saya menerima tawaran Mas Johan, Mbak. Sejak saat itu, semua pemasukan dan pengeluaran dicek dan diatur oleh suami saya. Adik ipar saya juga ikut membantu bisnis saya dengan mencarikan pelanggan, Mbak. Lydia memiliki banyak teman dan kenalan hingga dengan mudah dia mampu membawa lumayan banyak pelanggan untuk memesan catering saya, Mbak. Wah, Mbak Rini bagus dong. Artinya usaha kamu jadi berkembang berkat campur tangan mereka. Tapi semua itu malah dijadikan alat oleh adik ipar saya, Mbak. Untuk lebih menekan saya.